Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada malam hari ini semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, kesempatan yang baik, serta rezeki yang melimpah. Amin. Malam ini kita melanjutkan materi sebelumnya, sesi keempat, akuntansi keuangan 1 untuk bab persediaan. Dalam pantuan harga perolehan persediaan dan harga pokok jualan dilakukan berdasarkan asumsi arus biaya atau cash flow assumption, di mana bukan berdasarkan asumsi arus fisik dari persediaan tersebut. Masing-masing metode mempunyai karakteristik tersendiri. Tidak dapat dikatakan bahwa metode satu lebih baik daripada metode yang lainnya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan perusahaan dagang, ada identifikasi khusus, FIFO, LIFO, average. Untuk malam ini kita lanjutkan dengan metode penjualan relatif. Metode penjualan relatif, di mana metode ini digunakan untuk menentukan harga perolehan dari beberapa barang dagangan yang dibeli secara bersama-sama atau joint cost atau curah. Di mana penentuan harga perolehan dari masing-masing jenis persediaan barang dagangan tersebut dilakukan berdasarkan perbandingan nilai penjualan relatif dari barang-barang dagangan tersebut. Ini contoh barang-barang yang dibeli secara curah atau joint cost. Biasanya mereka membeli dalam satuan banyak, misalnya 1 kintal 1 ton, kemudian akan disortir, dijual sesuai dengan grade masing-masing. Misalnya 3 kg 10.000, duku manis misalnya. Saya yakin yang dijual bukan duku yang bagus, tapi duku yang jelek. Yang bagus pasti dijual dengan harga lebih mahal. Sama halnya seperti mangga atau yang lainnya, pasti mereka akan membuat sortiran atau memilah-milah dari produk yang dibeli semuanya, kemudian dipilah menjadi beberapa kualitas. Contoh, CVJ Mandiri adalah perusahaan importer bawang putih curah dari Tiongkok. Selama periode 2013 telah mengimpor 100 ton bawang putih dengan harga 125 juta. Di total 100 ton bawang putih itu adalah 125 juta. Biaya angkut dan lain-lain sebesar Rp2.950.000. Kemudian dari 100 ton tadi disortir menjadi 3 kualitas. Pertama, kualitas A sebanyak 50 ton, kualitas B sebanyak 30 ton, kualitas C sebanyak 20 ton. Jadi 100 ton yang dibeli menjadi 3 kualitas dengan jumlah masing-masing sebanyak itu. Kemudian harga jual masing-masing dari bawang putih sesuai dengan kualitas. Kualitas A 2.500 per kilogram, kualitas B 2.250 per kilogram, dan kualitas C 1.950 rupiah per kilogram. Kemudian untuk bawang putih kualitas A telah terjual 40 ton, kemudian kualitas B terjual seluruhnya, dan kualitas C telah terjual sebanyak 13 ton. Kemudian kita diminta untuk menghitung harga perolehan bawang putih dan laba ruginya. Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat menghitung penentuan harga perolehan yang melekat pada persediaan lahir dan yang terserap dalam persediaan serta laba ruginya. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah pertama menghitung nilai penjualan relatif, kemudian kedua menghitung harga perolehan, yang ketiga hasil penjualan relatif, yang keempat harga perolehan yang melekat dalam persediaan akhir, kemudian harga perolehan yang terserap dalam persediaan yang terjual, yang keenam adalah menghitung laba rugi dari penjualan bawang putih tersebut. Pertama, kita menghitung nilai penjualan relatif. Bawang putih A diperoleh 50 ton, kita konversi menjadi kilo, dari 50 ton dikali dengan 1000 kg. Kemudian dengan harga penjualannya adalah 2.500 per kilogram. Hasilnya adalah 125 juta. Kemudian bawang putih B diperoleh 30 ton, dikali 1000 kilo, dikali harga bawang putih B per kilo 2.250 rupiah. Hasilnya adalah 67.500.000 rupiah. Kemudian bawang putih C 20 ton dikali 1000 kilo dikali dengan 1.950 rupiah per kilo, sama dengan 39 juta. Totalnya adalah 231.500.000 rupiah. Jadi total semua penjualan bawang putih adalah 231.500.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita baru tentukan berapa persentase masing-masing dari bawang putih A, B, dan C. Bawang putih A itu adalah 54% atau 125 juta dibagi totalnya 231.500.000 rupiah dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 54%. Kemudian yang B 67.500.000 rupiah dibagi 231.500.000 rupiah, hasilnya 29%. Kemudian yang C 39 juta dibagi 231.500.000 rupiah, hasilnya 17%. Total dari ketiga bawang putih A, B, dan C adalah 100%, dengan masing-masing bawang putih A 54%, B 25%, dan C 17%. Kita menghitung harga perolehan. Persentase yang diperoleh dari langkah pertama itu dimasukkan untuk masing-masing kualitas. Bawang putih A 54% dikali 127.950.000. Itu adalah harga beli. Kemudian hasilnya adalah 69.093.000 rupiah. Yang B 29% dikali 127.950.000 rupiah, hasilnya 37.105.500 rupiah.
Kemudian bawang putih C 17% dikali 127.950.000 rupiah, hasilnya 21.751.500 rupiah. Ini semuanya satuannya per 50 ton. Maka untuk mempermudah perhitungan, kita ubah menjadi per ton. Yang pertama untuk bawang putih A 69.093.000 rupiah dibagi 50 ton. Karena tadi jumlah bawang putih A ada 50 ton, bawang putih B dibagi dengan 30 ton, bawang putih C dibagi 20 ton. Jadi untuk bawang putih A itu hasilnya adalah 1.381.860 rupiah per ton. Untuk B 1.236.850 rupiah per ton, C 1.087.575 rupiah per ton. Kalau misalnya kita mau konversi per kilo boleh nggak? Bisa. Misalnya tinggal dibagi 1000 kilo. Jadi yang misalnya 1.087.575 rupiah per ton dibagi 1000 kilo, hasilnya 1.087,575 rupiah per kilogram. Tapi daripada kita mengkonversi lagi nanti, kita menggunakan yang per ton saja. Kemudian kita menghitung hasil penjualan relatif, di mana bawang putih A terjual 40 ton dikali 1000 kilo itu konversi, kemudian dikali 2.500 harga jualnya, hasilnya adalah 100 juta. Bawang putih B 30 ton dikali 1000 dikali dengan 2.250, hasilnya 67.500.000 rupiah. Bawang putih C 13 ton dikali 1000 dikali 1.950 rupiah, hasilnya 25.350.000 rupiah. Totalnya adalah, kita tambahkan semuanya, 192.850.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita menghitung langkah yang kedua, harga perolehan yang melekat pada persediaan, di mana ini adalah sisa dari bawang putih yang dibeli dikurangi dengan yang terjual. Bawang putih A 10 ton dikali harga perolehan, ini dibeli dari harga perolehan poin kedua. Bawang putih A 10 ton dari 50 ton bawang putih dikurangi dengan terjual 40, sisa 10 ton. 10 ton dikali harga perolehan bawang putih A 1.381.860 rupiah per ton, hasilnya adalah 13.818.600 rupiah. Kemudian bawang putih B itu 0 ton atau udah terjual semua, karena 30 ton dikali 30 ton 0. Kemudian yang C itu terjual 13, jadi 7 ton dikali dengan 1.087.575 rupiah per ton. Jadi total persediaannya adalah 21.431.625 rupiah. Yang kelima, harga perolehan yang terserap dalam persediaan yang terjual atau modal yang digunakan dalam penjualan bawang putih. Pertama, bawang putih A yang terjual tadi adalah 40 ton dikali dengan harga perolehan. Kemudian bawang putih B terjual 30 dikali harga perolehan, bawang putih C terjual 13 ton dikali dengan harga perolehan. Total bawang putih yang digunakan atau yang menjadi modal penjualan terjual adalah 106.518.375 rupiah. Terakhir kita menghitung laba rugi penjualan, di mana hasil penjualan relatif adalah 192.850.000 rupiah dikurangi dengan harga perolehan serap dalam persediaan yang terjual 106.518.375 rupiah. Hasilnya adalah labanya 86.331.625 rupiah. Kemudian untuk latihan, teman-teman diminta untuk menghitung nilai penjualan relatif, kemudian laba rugi periode 2014 dari soal latihan satu ini. Jadi teman-teman nanti bisa dikerjakan, kemudian saya kirimkan link untuk kuisnya seperti biasa di grup kelas. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian tolong teman-teman nanti dalam mengerjakan, benar-benar dikerjakan, kemudian diisi kuisnya, jangan asal-asalan. Jangan lupa subscribe, kemudian komen untuk absensi, kemudian like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, selamat malam. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19, serta tetap berpikir positif dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.